Puluhan nyawa di daerah tak berpenghuni. Kamu adalah kelompok intelektual tinggi, guru universitas. Apa kamu tidak mengerti hukum? Seriuslah. Hukum. Di daerah tak berpenghuni kamu bicara tentang hukum. Kamu benar-benar lucu. Kamu. Suami sah saya. Demi sesuap nasi. Menjual saya kepada sekelompok pria. Sekelompok. Kalian sangat ingin mendengarnya, baiklah. Saya akan menceritakannya pada kalian. Hari itu adalah hari peringatan pernikahan kami. Sayang, sudah lama kita tidak pergi berlibur. Kali ini kita akan melakukan perjalanan manis dengan mobil. Bagaimana? Sayang, kamu sangat baik padaku. Kita akan pergi kemana dengan mobil? Saya ingin pergi ke daerah tak berpenghuni. Sayang, apakah di sana berbahaya? Sayang, apa yang kamu pikirkan sekarang ini masyarakat hukum. Dan sepanjang jalan, ada suami yang melindungimu, tenanglah. Baik, kapan kita pergi? Besok. Secepat itu. Sayang. Daerah tak berpenghuni yang kamu sebutkan apakah berbahaya? Saya lihat beberapa blogger bilang daerah tak berpenghuni sangat kacau. Bagaimana kalau kita? Sayang, kali ini saya hanya ingin merasakan kesederhanaan dan kemurnian manusia yang paling primitif. Sayang, tenanglah, ada saya yang melindungimu. Suamimu ini sabuk hitam taekwondo. Baiklah kalau begitu. Sayang, saya lihat kamu sangat lancar sepanjang jalan. Bahkan navigasi tidak dinyalakan. Apa kamu pernah ke daerah tak berpenghuni sebelumnya? Sayang, apa yang kamu bicarakan? Alipay mengingatkanmu asuransi kecelakaan diri Nyonya Bayrou. Uang pertanggungan 8 juta sudah aktif, semoga hidupmu menyenangkan. Sehat selalu. Sayang. Apa maksudnya ini? Apa maksud saya? Sayang, ini kan liburan road trip kita. Aku mau beli asuransi buat kita, ada yang salah? Semua orang pasti pengen aman-aman aja. Kalau sampai ada yang kenapa-kenapa juga nggak enak kan? Tapi sayang, aku. Kalau kamu masih ragu, mending kita pulang aja sekarang. Jangan-jangan sayang, aku yang salah. Kita pergi, aku susah-susah dapat cuti tahunan. Kamu yakin gak bakal bikin masalah lagi? Nggak, ayo kita baik-baik aja. Senang-senang ya. Sayang, siapa sih orang-orang itu? HMPH. Mereka itu turis yang datang ke daerah terpencil. Biasanya mereka pakai baju bagus berdiri di pinggir jalan, biar supir nggak tega nggak ngajak mereka. Ada-ada aja, ini kan daerah terpencil. Kalau ketemu supir yang jahat, Tukar badan buat ongkos. Itu cara yang paling murah. Kita ketemu di ujung dunia, lupa di tengah jalan. Siapa yang rugi, siapa yang untung? sayang, kamu jangan ganggu mereka ya. Gak mungkin lah, istriku cantik banget. Aku bakal tertarik sama mereka. Tahu aja kalau kamu. Sayang. Diam, jangan gak sopan. Sayang. Ada masalah apa, Pak? Bang, bisa bawa kami sebentar? Kami suami istri, mobil kami mogok di jalan. Gak ada desa depan belakang. Gak apa-apa, kami gak ganggu lama. Bapak bisa turunin kami di rambu depan aja. Bang, aku bisa kasih dukungan emosional. Tenang, gak bakal Bapak rugi. Iya, ayo Mas nih rokok. Dia siapa sama kamu? Dia suami aku, tapi tenang aja. Suami aku baik-baik aja.
Sayang, orang itu narik pintu mobil. Mending kita cepat pergi. Aku tahu sayang, tenang aja. Gak apa-apa, ada aku. Tolong bang, bawa kami sebentar aja. Aku pasti bikin bapak puas. Kalau gitu ya udah. Suamiku, tatapan orang itu ke arahku terasa aneh. Mereka berdua asalnya tidak jelas, lebih baik kita segera pergi. Sayang, kenapa kamu seperti ini? Orang lagi di luar negeri pasti ada kesulitan. Kamu tidak bisa membiarkanku tidak menolong. Tapi, Lagi pula mereka berdua suami istri. Terlihat sangat ramah. Seharusnya bukan orang yang jahat. Kita kan sedang liburan. Mungkin lebih seru kalau berempat ya kan? Tenang, aku tahu batasnya. Kak, kami orang baik. Aku pelatih yoga. Suamiku manajer perusahaan ternama hari ini. Ulang tahun pernikahan kami yang ketiga. Tidak disangka uang kami dirampok di jalan. Dan mobil kami mogok. Malam ini kami tidak punya tempat tinggal. Kak, tolong biarkan kami naik mobilmu. ulang tahun pernikahan. Ini istri sedang di luar negeri. Bisa bantu ya bantu. Ya baiklah. Ayo naik mobil cepat. Terima kasih, Kak. Kak, boleh aku duduk di depan? Aku sering ke daerah terpencil, bisa bantu menunjukkan jalan. Dan aku lihat kakak agak stres. Kami pelatih paling ahli adalah membantu orang mengurangi stres. Pasti tidak akan mengecewakan. Benar, istriku sangat berpengalaman. Saudara jangan sungkan. Istriku silakan digunakan. Ah, benar. Bagus kalau begitu. Ini tidak boleh. Kalau kakak tidak mau ya sudah. Jangan sayang. Kamu bilang kamu lelah, lebih baik istirahat di belakang. Belakang lebih luas, bisa istirahat. Suamiku, aku tidak mau duduk di belakang. Duduk di depan bisa mengamati sekitar. Bisa membantu kamu tidak tahu jalan. Tapi, Ayo sayang. Jangan sampai teman baru kita melihat lelucon ini. Kamu pasti tidak akan menolak permintaan ini kan? Adik ipar, pakaianmu sangat cantik. Seperti bidadari, ayo naik. Mari kita berangkat. Halo kakak, nama saya Sukian. Di belakang adalah suami saya, namanya Liming. Hari ini terima kasih banyak untukmu dan kakak ipar. Kalian berdua baik sekali. Halo, nama saya Liu Yang. Di belakang adalah istri saya, Bairo. Ngomong-ngomong, mengapa kalian datang ke tempat seperti ini untuk traveling murah? Sendai Ryan, setelah menghabiskan waktu lama dengan seseorang, selalu muncul berbagai masalah. Pada akhirnya menyadari bahwa kita harus mencari sesuatu yang lebih menantang dan lebih segar. Kamu mengerti kan kakak? Lebih menantang dan lebih segar. Sebenarnya suka yang baru dan bosan dengan yang lama adalah insting alami hewan. Ketika lapisan sosial satu persatu terpaksa dilepas, kamu akan menyadari, inti kita adalah hewan. Misalnya, Mandarin Duck, pernah dengar kakak? Mandarin Duck. Mandarin Duck adalah hewan yang paling suka yang baru dan bosan dengan yang lama di dunia ini. Mereka selalu berganti pasangan. Hampir setiap hari harus berganti satu. Kamu ngapain? Istri, ada apa? Suami dia baru saja menyentuh kakiku, suruh mereka turun. Kita tidak akan menumpang lagi. Maaf suami saya pasti tidak sengaja. Saya minta maaf atas namanya. Adik ipar, kamu salah paham. Ada serangga di kursi saya, hanya menepisnya untukmu. Di daerah terpencil ini, banyak serangga. Serangga. Ya kakak ipar, tidak hanya ada serangga. Serangga ini juga sangat beracun. Istri kita sekarang berada di mobil yang sama.
Perjalanannya juga sangat berguncang. Kontak fisik sedikit tidak bisa dihindari, jangan terlalu curiga. Saya pikir kakak ini orang baik. Tapi, Sudah-sudah, hari ini juga hampir gelap. Mari kita berkemah dulu di depan besok setelah sampai di jalan besar. Biarkan mereka turun, oke? Adik ipar hari ini di mobil bukan sengaja. Jangan dimasukkan ke hati ya, saya ini orangnya kurang bisa bicara. Tidak bisa berkata-kata begini, saya minum untukmu. Kakak Liu, kakak ipar begitu cantik. Bagaimana kamu bisa mendapatkannya? Ada apa? Tidak apa-apa. Tidak sengaja digigit nyamuk. di sini nyamuknya ganas, saya bawa lotion anti nyamuk. Saya akan ambil di mobil. Oke. Kakak-kakak ipar agak konservatif ya. Jangan sampai dia ketahuan. Bagaimana kalau kita mabukkan dia dulu? Begini, apapun bisa dilakukan. Oke. Terima kasih kakak ipar. Kakak ipar benar-benar baik hati, mari saya minum untuk kakak ipar. Oke. Hari ini, beruntung ada adik dan adik ipar. Mengantar kami kalau tidak malam ini kami. Benar-benar tidak tahu harus bagaimana begini. Saya minum untuk kalian berdua. Ayo temani kakak minum, ayo. Kita berempat minum bersama. Ayo. Saya tidak bisa minum lagi, kalau minum lagi saya akan mabuk. Tidak apa-apa sayang. Bukan ada saya di sini, kita jarang keluar main. Tentu harus bersenang-senang, kamu tenang. Saya akan merawatmu dengan baik. Saya benar-benar tidak bisa lagi, suami saya tidur dulu. Oke. Sayang. Pelan-pelan. Aturannya paham kan? Tenang kakak, kita semua keluar main, aturannya paham. Tapi kamu harus hati-hati dengan istri saya. Dia terlihat lemah lembut. Tapi di dalam dia ada jiwa liar. Lebih baik saya suka kuda liar kecil. Baru ada keinginan menaklukkan. Mas, sayang jangan main-main. Benar-benar wanita cantik. Perjalanan ini sangat berharga. Kenapa kamu di sini? Suamiku mana? Jangan macam-macam, suamiku ada di luar. Suamimu mungkin tidak sempat untukmu. Kamu masih belum mengerti situasinya. Dia sekarang sedang sibuk dengan istriku. Apa maksudnya? Jangan pura-pura kita sini wadah and cater pencil. Untuk mencari sensasi. Suamimu sudah setuju untuk bertukar identitas denganku. Sekarang akulah suamimu. Pergi suamiku, tolong aku. Lepaskan aku, kamu sia-sia. Ini daerah terpencil. Yang terjadi hanya diketahui oleh langit dan bumi. Kamu dan aku tahu tidak bisa dibawa keluar. Kamu jangan menahan diri lagi. Ayo sayang. Pergi. Apa bedanya kamu dengan si imut? Benar, di daerah terpencil. Semua orang adalah binatang yang mengenakan kulit manusia. Suamimu sekarang hampir sama dengan istriku. Tidak mungkin aku yang rugi. Tenang sayang. Aku hebat kok. Lepaskan aku, pergi.
Dan bukankah kamu sudah siapkan semprotan anti serigala? Baiklah, sudah diputuskan, kamu sekarang siapkan barang-barang. Siapkan beberapa pakaian tebal. Kita berangkat. Semprotan anti serigala aku mana hilang? Tidak tahu aturan daerah terpencil berani masuk. Karena kalian setuju kami berdua naik mobil. Berarti kalian setuju untuk bertukar. Lepaskan aku. Bermain begitu seru pas. Malam ini, aku akan mencobanya semua padamu. Lepaskan aku. Gadis cantik. Kamu benar-benar menggoda. Lepaskan aku. Lihat suasana di mobil ini bagus sekali. Mari kita lakukan sesuatu yang romantis. Apa yang kamu lakukan ini melanggar hukum. Lepaskan aku sekarang. Aku bisa janji tidak akan melaporkanmu. Melanggar hukum ini daerah terpencil. Siapapun tidak bisa mengatur saya. Saya belum bersenang-senang, jangan bicara. Bermain di sini jauh lebih seru daripada di tenda. Tidak, saya mohon. Suami saya akan segera datang menyelamatkan saya. Nanti dia tidak akan melepaskanmu. Suami, kamu tidak tahu berapa kali dia sudah bersenang-senang dengan istri saya. Berapa kali sudah? Ambil sedikit bunga, tidak berlebihan kan sayang. Saya cepat sebentar saja. Kamu tahan dengar. Kamu lepaskan saya. Berani lari malam ini, saya pasti dapatkan kamu. Berhenti, jangan mendekat. Jangan terburu nafsu, jangan lakukan hal bodoh. Sayang, jangan lakukan hal bodoh. Sayang, dengar saya, jangan lakukan hal bodoh. Apapun yang terjadi, saya mencintaimu. Orang ini. Dia baru saja ingin berbuat jahat pada saya. Ini pasti salah paham. Salah paham, pasti salah paham adik ipar. Saya minum terlalu banyak sesaat tidak sadar. Jangan dipikirkan. Ya, kamu turunkan dulu tusuk konde itu. Bicara baik-baik. Tidak, usir mereka. Jangan biarkan mereka naik mobil. Jangan. Kita sudah di daerah terpencil, kalau kamu tidak peduli kami. Kami harus bagaimana begini adik ipar. Saya minta maaf kalau kamu masih marah. Pukul saya beberapa kali. Berhenti, jangan mendekat. Baik-baik. Saya janji. Jangan lakukan hal bodoh. Saudara, maaf. Kita harus bagaimana? Orang ini. Jangan-jangan benar-benar sudah bersenang-senang. Otak sudah rusak. Gadis ini benar-benar barang langka. Saya lihat dia bisa lari kemana. Kalau sudah jatuh ke tangan saya, setelah selesai main saya jual dia ke luar negeri jadi budak. Sayang, maafkan saya kali ini. Ini bukan salah saya. Bukan salah saya, masih salah saya. Sayang, dengar penjelasan saya. Aku dan Sukian benar-benar tidak melakukan apa-apa. Mereka memasukkan obat ke minumanku. Aku tidak menyadari sebelumnya bahwa mereka bukan orang baik. Itu sebabnya aku terjebak. Lalu kenapa dia punya kunci mobil kita? Aku tidak tahu, pasti mereka mencurinya dariku kapan-kapan. Mereka mencurinya dariku. Sayang, percayalah padaku. Aku benar-benar tidak tahu itu dia. Wanita itu yang merayuku. Sudah cukup, kau sangat mengecewakanku. Sudah cukup. Perjalanan ke daerah terpencil ini sudah selesai. Sayang, mau kemana? Lepaskan aku mau pulang. Sayang, dengar dulu, meskipun kau tidak mau memaafkanku. Tidak apa-apa, tapi kau tahu ini di mana? Ini daerah terpencil. Di sini banyak penjahat bersembunyi. Mereka adalah orang-orang buron, dan surga bagi organisasi perdagangan satwa liar. Kau sendiri sangat berbahaya 10 tahun lalu. Ada mahasiswi yang ingin melepas penat, masuk ke daerah terpencil sendirian untuk hiking, tapi setelah dia masuk ke daerah terpencil, dia segera menghilang. 3 hari setelah dia masuk ke daerah terpencil, dia kehilangan kontak dengan dunia luar. Waktu itu menimbulkan perhatian besar dari masyarakat, lalu menggunakan berbagai cara untuk mencari, tapi akhirnya hanya menemukan tumpukan tulang belulang dan sebuah tenda setelah diperiksa.
menegaskan identitasnya penyebab kematian. Karena telanjang bulat dimakan binatang buas. Apa yang sebenarnya dia alami? Tidak ada yang tahu, jadi di tempat yang tidak ada pertolongan ini. Sayang, jangan keras kepala. Kau pergi sendirian sangat berbahaya. Aku tidak tenang, masih ada 3 hari lagi. Kita akan melewati daerah terpencil ini, nanti ada apa-apa. Setelah kita pulang baru dibicarakannya. Cepat pergi dari tempat sialan ini, aku tidak mau tinggal lebih lama. Baiklah sayang, kau bersabar sedikit lagi. Aku segera berangkat. Sayangnya kau tidak akan pernah bisa keluar. Sayang, jangan marah lagi, aku tahu salah. Aku janji tidak akan seperti ini lagi. Sayang, kita tidak akan dilirik oleh penjahat di daerah terpencil ini kan? Siapa yang berani menghentikan mobilku di daerah terpencil? Turun. Jangan takut istri, tenang, ada aku. Kenapa dia? Wah kakak. Kenapa kamu ini kayak air besar menghantam kuil naga? Wah, ini bukan teman baikku yang suka gratisan. Kebetulan banget ketemu lagi. Kakak salah paham, semua salah paham. Salah paham dulu, bukan begitu katanya. Kita sudah sepakat bawa istrimu ke daerah terpencil. Kita main yang seru, tapi malah kamu yang tidur dengan istriku. Lalu pergi begitu saja, ini adil? Salahku kakak. Maaf ya. Cuma bilang maaf saja? Kamu mau bagaimana, jangan lupa. Kita semua punya masalah. Memang punya masalah, tapi kamu juga jangan lupa. Ini daerah terpencil. Kamu keterlaluan, istrimu yang mau. Aku tidak memaksanya. Ini bukan penipuan dan pemerasan? Hei istri. Dia bilang kamu yang mau, benar? Tidak, dia yang memperkosaku. Kamu baik. Saudara, kamu mau bagaimana? Kali ini aku kalah. Mengaku kalah. Hari ini mau mengaku kalah atau tidak, kamu tetap kalah di sini. Kamu sampah. Si manis menipuku. Jangan pukul saudara. Kamu mau bagaimana buat aturan? Mau bagaimana kamu tidak tahu? Kamu tidur dengan istriku, aku tidur dengan istrimu. Tidak berlebihan kan kakak wanita cantik ini? Kami juga ingin mencoba, saudara-saudara setujukan? Hahaha, mudah. Kalian mau apa? Aku paling tidak suka membuang-buang, biasanya aku makan. Sebutir nasi pun tidak akan tersisa. Kamu berani? Aku berani tidak, saudara-saudara. Kalian berani tidak di daerah terpencil ini? Asal ikut kakakku, aku berani apa saja baik. Antri saja satu persatu. Kalian si manis suami-suami, tolong aku. Hei kakak. Kalau kamu tidur dengan istriku, urusan ini selesai. Kamu bilang apa kok kamu bisa ngomong seperti itu? Sayang, mereka punya pisau. Kamu mengalah saja, aku tidak akan menolakmu. Selesai apa yang kamu pikirkan? Istrimu cantik banget, tubuhnya juga bagus. Kalau aku sudah selesai memainkannya, akan ku kembalikan padamu. Itu terlalu sia-sia, dia cantik banget. Berani-beraninya melawan aku. Kamu jangan harap aku lebih baik mati daripada membiarkanmu berhasil. Kamu imut banget pakai cara ini mau mati. Tidak semudah itu, aku akan selesai memainkannya. Menggores wajahnya, menjualnya ke luar negeri. Biarkan orang asing mencicipinya. Kamu tidak tahu kan, wanita seperti istrimu yang bertubuh bagus bisa dijual 200.000. Katanya kamu punya barang khusus.
Harus diperiksa dulu. Kirim barangnya ke daerah terpencil. Imbalan 500.000. Jangan salahkan istriku. Tanpa uang ini aku akan mati. Kamu harus mengalah dulu, tidak bisa. Kalau Bayrou diculik mereka aku hancur. Mas. Kamu cuma mau uang kan? Aku kasih uang. Aku mohon jangan sakiti istriku ya. Kasih uang. Aku jual dia bisa dapat 200.000 kamu punya. Cuma 200.000 kan aku kasih. Aku mohon jangan sakiti istriku. Suamiku. Kamu berani bawa 200.000. Hari ini kita selesai. Mas, aku sekarang tidak punya uang. Tidak punya uang, ngapain kamu ngomong panjang lebar? Mas, aku memang sekarang tidak punya uang. Tapi aku jamin sebentar lagi aku punya uang. Nanti pasti aku berikan baik. Baik, kamu minggir, tidak punya uang, nonton saja, aku mainkan istrimu. Mungkin kalau aku sudah puas kamu bisa untung juga. Lepaskan aku, lepaskan aku, lepaskan aku. Mas mohon. Aku mohon beri aku waktu beberapa hari lagi. Aku benar-benar tidak punya uang sekarang. Tidak punya uang, berani-beraninya main judi. Kamu pikir kamu punya 9 nyawa ya? Ngapain ngomong panjang lebar sama dia? Satu telinga, satu lengan, satu kaki. Pilih kiri atau kanan, kamu yang pilih. Jangan kakak. Bicara baik-baik dong. Sekarang meskipun kamu bunuh aku juga nggak bisa ngasih uang kan? Setengah bulan kakak kasih aku waktu setengah bulan lagi. Nanti aku pasti akan kembalikan uangnya. Setengah bulan oke. Aku akan kasih kamu waktu setengah bulan lagi. Kalau nanti aku nggak lihat uangnya, kamu siap-siap aja dibuang ke sungai. Ini kesempatan terakhir. Nggak bisa biarkan istriku dibawa mereka. Kakak. Suami. Kakak, kamu nggak apa-apa kan? Kakak. Berani jangan lari. Suami kamu bunuh orang. Iya. Aku bunuh orang. Aku. Nggak boleh ada yang tahu. Kalau nggak aku hancur, iya. Nggak boleh ada yang tahu. Suami kamu nggak apa-apa kan? Mungkin setelah kita keluar kita lapor diri aja. Kita ini kan termasuk pembelaan diri. Coba meringankan hukuman. Lapor diri apa sih ah? Kamu mau aku mati ya? Lagian sebentar lagi dia akan aku jual. Orang-orang itu sendiri nggak bersih, ini juga daerah terpencil. Nanti nggak ada yang tahu kalau aku bunuh orang. Maaf istri, tadi aku terlalu emosi. Aku dengar kamu setelah keluar kita lapor diri ya. Lagi pula orang itu mati atau enggak belum tentu. Demi kamu aku rela melakukan apa saja. Kalau gitu kita lanjut jalan aja. Hari hampir gelap. Kita ke depan dulu pasang tenda istirahat sebentar. Dengan kecepatan ini nggak sampai 2 hari kita bisa keluar dari daerah terpencil. Aku sudah kirim nomor plat. Sama foto mobilnya katanya kan. Kalau aku sudah masuk daerah terpencil, langsung akan bawa orang untuk transaksi sama aku. Kenapa sekarang belum datang juga? Suami kamu lihat apa? Tidak apa-apa, tidak ada apa-apa. Aku sedang melihat bintang. Suami cepat lihat, itu badai pasir bukan? Tidak baik, itu pasir berterbangan. Suami cepat naik mobil, di luar tidak aman. Suami tunggu aku sebentar, aku belum naik mobil. Suami tolong tarik aku.
Hampir saja kau membunuhku, lihatlah. Sekarang karena kau mobil ini penuh dengan pasir. Kedepannya kalau ada bahaya jangan lupa lebih waspada. Cepat lari, jangan sampai menyusahkan aku. Barusan apa kau ingin mengunciku di luar? Istri ngomong apa sih? Barusan aku hanya tidak sempat bereaksi. Aku sudah menghitung waktunya dengan tepat, lihatlah. Sekarang kan baik-baik saja. Kalau tadi aku tidak datang tepat waktu, mungkin aku akan terkunci di luar mobil hidup atau mati sendiri. Lihatlah, ini pemandangan alam yang luar biasa. Kita sangat beruntung bisa menyaksikannya. Ternyata ini sisi aslinya. Aku tidak pernah benar-benar mengenalnya. Suami, aku ingin bicara sesuatu denganmu. Apa itu? Setelah kita kembali dari daerah terpencil ini, kita cerai saja. Istri, apa kau sedang menyalahkanku? Tidak, situasi tadi kau lihat sendiri, saat itu sangat berbahaya. Aku sama sekali tidak sempat bereaksi. Sudahlah, tidak perlu dijelaskan, aku sudah tahu. Sepertinya badai pasir ini tidak akan berhenti dalam waktu dekat. Cepat istirahatlah, besok kita masih harus melanjutkan perjalanan. Sayang kalau kau tidak menghargai kebaikanku. Jangan salahkan aku kalau aku kejam. Lagi pula juga akan dijual ke orang lain tinggal beberapa hari lagi. Mainkan beberapa kali, manfaatkan sebaik-baiknya. Kau ngapain? Aku tidak ada mood, jangan sentuh aku. Tidak ada mood, kita ke daerah terpencil ini kan untuk mencari sensasi. Kita bawa banyak alat belum sempat digunakan. Sekarang pas kita di alam terbuka di luar ada badai pasir. Kita bermain dalam kondisi seperti ini pasti tak terlupakan. Aku tidak mau sekarang pergi sana. Istri, kau cantik sekali. Bukannya kau belajar tari, bisakah kau melakukan split? Lakukan di sini. Aku lelah, tidur dulu saja. Apapun itu bicarakan besok saja. Apa maksudmu? Karena kau aku sudah menanggung satu nyawa, kau ingin mati ya? Kau ngomong apa sih? Orang yang tidak tahu diuntung aku beritahu kau. Sekarang kita di daerah terpencil, hilang satu orang itu biasa. Orang yang bisa kamu andalkan sekarang cuma aku, ngerti nggak? Alah, nggak seru aku tungguin kamu. Nanti kamu bakal nyungsep minta maaf sama aku, pergi sana mikir-mikir dulu. Sayang bangun. Sayang, maaf ya. Kemarin malam aku yang salah, kamu tahu kan? Di kondisi kayak gini gampang bikin orang bad mood, emosi nggak stabil, aku salah, maafin aku. Sayang, maafin aku ya, aku janji nggak bakal maksa kamu ngelakuin hal yang nggak kamu mau lagi, oke? Sekarang angin pasir udah berhenti, mending kita kabur dari daerah terpencil ini dulu. Oke juga, sekarang kita siap-siap berangkat. Waduh, makanan dan airnya kena angin pasir semua. Kemarin malam kamu di luar. Kamu gak jagain barang-barangnya ya? Ngapain aku punya kamu gak ada gunanya. Sudahlah, sekarang nyetir. 2 hari lagi kita bisa keluar dari daerah terpencil ini, masuk. Gak ada yang beres. Kamu tunggu di mobil, aku turun lihat-lihat. Waduh, jalur suplai bahan bakarnya kok putus. Udah, kita nggak bisa keluar. Gimana ini, apa kita bakal mati di sini?
Mending kita minta tolong ke polisi. Minta tolong ke polisi, jangan bilang sekarang nggak ada sinyal. Meskipun ada sinyal nggak bisa minta tolong ke polisi. Kamu pengen aku cepat mati ya? Terus gimana dong? Sekarang kita di gurun, nggak ada air, nggak ada makanan. Paling cuma bisa bertahan 2 hari. Pas berangkat buat jaga-jaga. Aku beli peta, seharusnya ada tanda di sana. Kita bisa lihat ada tempat buat minta tolong nggak? Ambil, cepet ambil. Sekarang kita di sini. Di dekat sini ada bengkel, nggak ada pilihan. Harus minta tolong ke sana dulu, ayo. Ada orang nggak? Om. Kalian siapa, mau apa? Oh, mobil kami rusak, barang-barang kami. Kena angin pasir semua, bisa bantu kami nggak? Sekarang lagi musim angin pasir. Bentar lagi bisa ada angin pasir lagi, mau perbaiki mobil. Atau ngantar kalian terlalu berbahaya, cepetan pergi. Kalau gitu bisa nggak? Kami numpang menginap semalam, kami udah jalan sehari semalam. Udah nggak kuat lagi. Ini ada hubungannya sama aku gak sih? Bos, lihat deh istri aku sepanjang jalan ini. Udah kecapean banget. Kasihanilah kami, terima kami dong. Masuk sini kita ngobrol bentar. Gimana nih? Ini musim badai lagi ganas-ganasnya. Bos sendiri juga stok makanannya dikit. Masih harus bagi-bagi ke karyawan toko. Kalau gitu kita bayar berapa aja, bos kasih harga. Bos bilang uang gitu. Di tempat mereka gak terlalu berguna kalau mau makanan. Harus ditukar sama barang lain. Maksudnya apa, kita harus kasih apa? Hahaha. Tentu aja kamu yang jadi tukarannya. Tempat terpencil begini mana pernah lihat cewek. Sejemerlang kamu dari kota, mumpung ada kesempatan. Coba rasain gimana enaknya. Cuma karena semangkok nih, kamu langsung setuju sama dia. Sekali aja bisa dapat makanan, untung banget kan. Lagi pula sama siapa aja sama aja, anggap aja dia aku gak masalah. Kamu, Ini kan daerah terpencil, kalau mau hidup mau makan. Harus nurut sama aku, kalau enggak, kamu tahu akibatnya. pria tak tahu terima kasih. Kita kan suami istri, kamu tega banget sama aku. Dia bilang bukan cuma aku yang tidur sama kamu, abis dia kenyang. Aku juga mau main sama kamu. Orang kota emang jago main. Bayangin aja udah seru. Mending kamu nurut aja sama aku. Jangan deket-deket. Mas, jangan sampai rusak, nanti gak bisa dijual. Takut apa, paling nanti tangkap aja lagi. Beberapa tahun ini bisnis susah, pelan-pelan aja. Mie sapi kuah asam pedas ini. Mie sapi gak tahan dipukulin kayak gini. Bisnis apa kalian baru janjian sama pembeli? Nih di daerah terpencil buat transaksi. Kamu itu yang jual istri? Iya mas. Istri, bangun dong istri. Bangun. Sayang, kamu ini, selama bertahun-tahun, di antara semua cewek ini, satu-satunya yang bikin aku terluka. Nih lihat, beneran aku gak bakal main-main sama kamu. Mas, tolong lepaskan aku, kasihanilah aku. Jangan ngomong yang gak enak didengar. Kemari. Aku lagi kesal banget. Barang murahan gak berharga. Kamu sendirian di sini.
Pasti bosan ya. Kebetulan suamimu juga di sini main bareng. Itu Mas. Karena transaksi kita sudah selesai. Aku nggak mau ganggu kesenangan para Mas, silakan main. Pastikan dia diawasi, jangan sampai kabur. Nanti malah bikin masalah. Kamu, Tenang. Setelah kita puas main, kita akan potong tangan kakinya bikin jadi gadis vas bunga. Baguslah itu. Mas, soal uang. Uang apa? Bukan udah sepakat 500.000? Liu, yang kamu manis banget. Ternyata kamu udah rencanain dari dulu. Sayang, jangan salahin aku. Aku utang judi banyak, kalau nggak bisa bayar, orang-orang itu bakal bunuh aku. Kamu sayang banget sama aku, pasti nggak tega aku matikan. 500.000. Kamu gila ya istrimu? Mau organ dalamnya dijual satu-satu, nggak bakal nyampe 500.000. 50.000. Harga di sini selalu segitu. Gimana bisa, siapa yang kirim pesan ke aku waktu itu? Si manis ini tahu. Oke, 50.000 ya 50.000. Jangan buru-buru 50.000. Itu harga barang yang aku beli dari kamu. Belum dihitung. Barang apa? Musim sekarang angin pasir ganas. Kendaraan luar susah masuk. Jadi setiap butir beras di sini sangat berharga, harganya mahal. Mie yang kamu makan bayar 100.000. Nggak banyak kan? Apa 100.000? Ngomong apa? Si manis ini selalu jujur. 100.000 dikurangi 50.000, sisa 50.000. Bayar dulu baru bisa pergi. Mas, kamu nggak boleh gini aku. Nggak ada uang ya? Nggak ada uang, kamu juga nggak usah pergi. Tunggu musim pasir berlalu baru kamu dijual ke luar negeri. Organ tubuhmu ini masih bisa dijual mahal. Nggak Mas. Bawa dia. Nggak boleh gini, aku bukan mas. Nggak ada uang yang nggak ada uang. Aku bikin kamu nggak ada uang sudah. Bawa masuk kunci, bawa dia. Kamu juga ada hari ini. Sekarang giliran kamu. Layani kami dengan baik. Kamu masih punya hari-hari indah. Aku meludah kamu, jangan mimpi. Kamu belum tahu. Kamu sekarang dalam keadaan apa? Radius 400 km. Sepi tak berpenghuni. Nggak ada kendaraan lewat sini. Itu juga berkat dewa, mereka belum tentu akan menyelamatkanmu. Kecuali telepon satelit. Semua perangkat komunikasi cuma besi tua. Kamu juga bisa lari, tapi kamu pikir kamu mati kehausan di jalan atau mati kelaparan di jalan? Lepaskan aku. Dek kecil, kalian ini dek kecil. Adik, aku belum sentuh kamu, kamu gemetar apa? Kamu dingin ya, mau kakak sekarang menghangatkanmu. Jelek-jelek badai pasir datang lagi. Cepat perkuat semua bagian dek kecil. Dek besar nanti kembali untuk menghukummu, aku peringatkan kamu. Ini daerah terpencil. Berani lari, aku bikin kamu hidup sengsara. Kamu. Kamu juga ditipu pacar, dijual ke sini ya? Kamu bisu.
Tenang saja, hari-hari seperti ini segera berakhir. Aku akan cari cara untuk menyelamatkanmu. Sayang, kamu datang, mereka enggak. Badai pasir datang. Mereka semua keluar menyelamatkan barang, gak ada waktu urus kita. Kamu. Jangan-jangan kamu mau kabur. Aku datang untuk menyelamatkanmu. Sayang, kamu sudah memaafkan aku. Jangan salah paham, aku hanya ingat hubungan kita sebagai suami istri selama bertahun-tahun. Benar ini salahku yang terlalu bodoh, sayang. Aku tidak menyangka daerah terpencil ini begitu berbahaya. Tidak hanya membahayakanmu, tapi juga diriku sendiri. Sayang, kamu masih mencintaiku, aku bersumpah padamu. Setelah pulang kita akan hidup dengan baik. Aku akan memperlakukanmu dengan baik, lepaskan aku sekarang. Keluar dari sini dulu. Baik, saat angin sedang kencang kita harus segera kabur. Tidak, masih ada satu hal yang belum kulakukan. Apalagi yang harus kamu lakukan? Kamu tidak tahu betapa berbahayanya tempat ini sekarang. Jika terlambat sedikit kita tidak bisa pergi. Gadis bisu itu, aku harus menyelamatkannya. Kamu gila kembali sekarang. Kamu ingin mati lebih cepat. Kalau begitu tinggallah di sini, aku akan menyelamatkannya sendiri. Aduh. Mungkin si wanita bodoh ini di saat kritis bisa membantuku menghadapi mereka. Kita harus menunggu sampai benar-benar aman baru bertindak. Sayang, karena kamu memilih menyelamatkannya. Aku akan mendengarkanmu demi kamu. Aku tidak takut apapun. Cepat ikut aku. Manfaatkan kesempatan ini untuk kabur. Kamu teriak, apa kamu mau pergi atau tidak? Kalau tidak kita pergi. Kamu bersekongkol dengan mereka. Cepat lari, angin pasir sudah berhenti, kita harus segera pergi. Untung kuncinya masih ada, cepat naik mobil. Orangnya mana? Baru saja pergi ke arah utara. Bos, Anda baik-baik saja. Aku baik-baik saja, mereka tidak akan jauh. Hanya ada satu jalan ke jurang daerah terpencil, cepat kejar. Sayang, tidak menyangka si kecil itu menusuk kita dari belakang. Sudah kubilang jangan ikut campur. Jangan bicara dulu, jarak dari sini keluar daerah terpencil masih setidaknya 2 hari perjalanan. Jika lukamu tidak diobati, paling lama sehari kamu akan mati. Kita harus segera mencari tempat untuk berobat. Tapi ini daerah terpencil, mana mungkin ada rumah sakit? Ada. Tempat apa ini? Ini adalah bagian terdalam dari daerah terpencil. Itu adalah orang-orang yang melakukan kejahatan besar di luar, melarikan diri ke dalam dan mendirikan tempat yang disebut abis, menguasai daerah tak bertuan, tempat transaksi paling gelap. Jadi di sini semuanya adalah orang-orang yang tidak takut mati. Bagaimana kamu tahu tempat ini? Kakak. Barang sudah saya berikan, uangnya mana? Uang? Kamu berani minta uang sama saya? Kakak, saya benar-benar butuh uang saya.
Saya mohon. Baiklah, seperti kalian yang berani masuk ke daerah tak bertuan sendirian. Berani bertransaksi dengan kami, kamu memang berani. Awalnya ingin langsung membunuhmu, sekarang kamu tinggalkan matamu, saya akan melepasmu. Aduh. Kakak-kakak saya salah, saya tidak mau lagi. Orang-orang di sini adalah orang-orang yang benar-benar tidak takut mati. Makan orang tanpa meninggalkan tulang. Membunuh dan merampok adalah hal biasa. Terakhir kali ditipu nyaris tidak bisa melarikan diri. Kalau tidak karena terluka dan harus mencari tempat berobat. Saya benar-benar tidak ingin bertransaksi dengan mereka lagi. Saya tidak sengaja melihatnya di forum. Dulu tidak terlalu dipikirkan. Tidak disangka sekarang berguna. Kita sekarang butuh dokter, juga butuh makanan. Hanya bisa mencoba keberuntungan di sini, tidak usah terlalu dipikirkan. Masuk dulu saja. Benarkah? Perkiraan bos ternyata benar. Mereka benar-benar datang ke sini. Si sampah itu ditusuk bos. Pasti butuh pengobatan dan mereka juga tidak punya makanan lebih, tidak ke sini mau kemana. Lagi pula wanita yang kita tangkap dari luar. Akhirnya juga dijual ke sini. Hah, ini membuat kita lebih mudah datang ke sini. Tidak ada yang bisa kabur, hah, tidak usah buru-buru. Masuk, saya ajak kalian bersenang-senang dulu. Hahaha. San. Sial, mereka bagaimana bisa mengejar sembunyi dulu. Cepat-cepat. San. Kamu tidak baik-baik saja menjalankan bengkelmu, ngapain ke sini? Saya punya barang bagus, lari ke sini. Saya datang lihat-lihat, jangan-jangan dicuri sama orang yang tidak tahu aturan, susah nanti. Musim ini angin pasir besar, saya tidak punya barang baru. Ada tidak membawa orang keluar. Lihat saja nanti, kebetulan kami bersaudara. Akhir-akhir ini juga tidak tidur dengan wanita, hahaha. Lau Si pergi panggil wanita itu keluar untuk menjamu tamu. Keluar. Dia? Barang-barang yang belum terjual akhir-akhir ini, semua di sini. Cuaca akhir-akhir ini tidak bagus, tidak banyak barang baru. Cari satu untuk dicoba. Yang ini ya, beberapa waktu lalu. Seorang pria kota menipu dan menjualnya ke daerah tak berpenghuni kepada saya. Katanya dia adalah teman baik istri pria itu. Sayang sekali pria itu berhasil kabur. Kalau tidak, aku akan menjual istrinya juga. Dia saja, hei kakak. Wanita ini cantik, memang cantik. Tapi sudah ada di sini cukup lama. Belum jinak, mungkin kita ganti lagi, haha. Wanita penurut sudah terlalu banyak kutiduri. Sudah bosan ya, dia saja. Pergi kalian binatang. Aku memberimu wajah yang baik terlalu banyak ya. Jika kamu tidak bekerja sama dengan baik, akan kugali lubang dan kubunuh kamu. HMPH. Baiklah, dia saja. Saudaraku ahli melatih wanita. Nanti setelah keluar aku jamin, aku akan mengembalikanmu seorang wanita yang penurut. Kamu tidak mencari barang daganganmu datang ke sini. Masih bisa membiarkan mereka kabur begitu saja, hahaha. Baiklah, kalau begitu mainlah dulu, aku akan mencari barang daganganmu. Tunggu. Aku di sini, jangan cari lagi. Kamu, Keluarlah, jangan bersembunyi. Apa kamu gila? Saat kami datang kemari, kami sudah melapor polisi. Kami memiliki pelacak di tubuh kami, jadi aku sarankan kamu sebaiknya cepat-cepat lepaskan orang-orang yang kalian tangkap, atau polisi akan segera tiba. Salah paham. Dua saudara besar tidak wanita murahan ini menipu kalian, dia istriku. Aku sengaja menipunya masuk daerah tak berpenghuni. Bisnis dengan kalian salah paham. Bisnis suamiku. Bukankah kamu bilang kamu berjudi dan berhutang banyak uang pinjaman tinggi yang tidak bisa dibayar? Di Biro Penegakan Hukum mengambil hadiah untuk menangkap buronan demi uang. Wanita, jalan, tutup mulutmu jika kamu bicara omong kosong lagi. Aku robek mulutmu. Wah, suamiku, jangan takut, petugas akan segera datang. Mereka tidak berani melakukan apa-apa pada kita. Dasar jalan, diam kau. Kenapa kau tega mencelakanku? Aku tidak melakukannya, kau yang memaksaku ke daerah terpencil ini. Untuk liburan mobil tidak ada hubungannya denganku. Sudah cukup, Lau Si.
Wanita itu bawa ke ruang bawah tanah dan kurung sedangkan prianya untuk berjaga-jaga bunuh saja. Suamiku. Xiaoro, kenapa kau juga ditangkap? Kalian kenal? Ya, kami sahabat terbaik, tidak menyangka. Sekarang sampai ke tempat seperti ini. Salah memilih orang, aku tidak menyangka dia akan seperti itu. Benar-benar tak kenal maka tak sayang. Kenapa kau juga di sini? Semuanya salah si bajingan Liang, dia bohong padaku bilang kau mau liburan ke daerah terpencil. Memaksaku untuk menemanimu saat aku ragu, dia bohong lagi bilang kau sudah masuk lebih dulu ke daerah terpencil dan menungguku di sana. Hasilnya dia malah menjualku. Dia benar-benar sampah, untunglah orang jahat dapat balasannya. Sepertinya sekarang dia sudah mati tanpa sisa. Bagaimana denganmu, kenapa kau juga di sini? Kami di daerah terpencil melakukan pemerasan, tidak menyangka kali ini menemui batu sandungan. Bukankah suamiku sudah mati? Lalu kami ditangkap dan dibawa ke sini. Benar-benar nasib sial bertemu. Saudari, jangan takut, kita harus mencari cara untuk melarikan diri dari sarang serigala ini lalu melaporkan ke petugas untuk menghancurkan semua kejahatan di daerah terpencil ini serta semua tindakan jahat ini. Kau mau melarikan diri? Tentu saja tidak hanya aku yang akan lari, aku akan membawamu juga. Long getulangnya masih keras ya. SST dia, mereka akan masuk. Semuanya diam, siapa yang tidak patuh maka akan mati. Long, gak, aku melaporkan dia tadi bilang mau lari dan akan membawa mereka semua lari. Kau apa maksudmu? Maaf, aku telah membohongimu. Sebenarnya Liming bukan suamiku. Suamiku yang sebenarnya sudah lama mati dan sama sepertimu. Aku dijual oleh suamiku ke orang-orang ini, maaf. Liming juga salah satu dari mereka. Tetapi aku ingin bertahan hidup, jadi hanya bisa mengikuti perintah mereka. Sekarang kau bilang ini apa gunanya? Oh, jadi kau itu yang lari dari bengkel mobil ya kau? Jangan seperti suamimu. Ikut saja denganku dengan baik. Jangan sentuh dia. Li Qing. Sudah lama kita tidak kedatangan wanita secantik ini. Bukan kalian ini sahabat baik? Setelah aku selesai denganmu, kalian berdua akan aku jual ke luar negeri yang paling jauh. Berhenti. Barang seperti ini tidak bisa kamu bawa sembarangan. Karena kenapa kamu datang sendiri? Ini orangku, lepaskan dia. Karena kamu tidak adil. Kita berdua sudah bekerja sama selama bertahun-tahun. Tidak perlu ribut karena satu barang kan? Kalau begitu untuk barang ini, aku naikkan harganya 2 kali lipat. Jual ke aku bagaimana? Kamu tahu berapa harga barang ini? 5 juta. Barang ini aku tidak jual. Karena barang yang sudah sampai di tanganku, belum ada yang bisa lolos. Oh. Kalau begitu hari ini aku tidak jual, bagaimana? Karena kamu tidak menghargai aku. Harga diri. Harga diri bisa dimakan di daerah terpencil. Selalu hanya bicara aturan, aku bilang. Barang ini aku tidak jual, ya tidak jual. Karena kamu memaksa aku untuk bertindak. Kamu lepaskan dia sekarang, aku langsung pergi. Kita semua hidup di jalanan. Harus patuh aturan. Karena bilang lepaskan, ya lepaskan kalian di sini. Ingin menyulitkan karena aku rasa kamu ingin monopoli. Longge musim ini. Bisnis juga tidak terlalu baik, akhirnya ada barang bagus. Kenapa harus diberikan ke mereka apa yang kamu bicarakan? Kamu pura-pura tidak tahu ya? Sudah lama tidak suka dengan kalian sebelumnya. Kalau tidak merusak bisnisku. Hari ini kalau sudah datang jangan pergi. Saudara-saudara maju. Karena hati-hati. Bairo, kita pergi sekarang. Baik, cepat pergi. Karena mereka mau kabur. Wanita ini tidak akan bisa kabur dari daerah terpencil. Kita akhirnya berhasil kabur. Ya, kita bebas. Benarkah? Ketika aku bangun lagi, sudah berada di rumah sakit, lalu dibawa ke sini oleh kalian. Yaitu teman baikmu yang menggunakan telepon satelit organisasi kriminal untuk menelepon polisi. Kami bisa tiba tepat waktu dan menyelamatkanmu. Jadi, kematian mereka sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Mereka bertengkar karena pembagian harta yang menyebabkan saling bunuh.
Bagaimana menurutmu, seorang wanita lemah yang masuk ke daerah terpencil menghadapi begitu banyak kejadian tak terduga, fisik dan mentalnya lelah, tidak makan selama sehari semalam, membunuh para pria dewasa itu? Apakah itu tidak terlalu dipaksakan? Maksudmu, Liming dibunuh oleh suamimu Liu Yang, dan suamimu dibunuh oleh para kriminal di daerah terpencil itu. Ya benar. Hasilnya, para kriminal itu karena konflik internal, menyebabkan saling bunuh, dan tidak ada yang selamat. Benar tentang jejak biologisku pada tubuh mereka. Itu karena aku diculik oleh kedua kelompok itu. Baiklah, baiklah. Cerita yang sangat menarik. Kamu hanya memainkan peran sebagai korban yang sempurna. Kematian mereka benar-benar tidak ada hubungannya denganmu. Tapi aku tidak percaya semuanya. Begitu kebetulan. Semuanya harus ada buktinya. Kamu. Orang-orang itu sudah kami periksa pemilik toko dan longge yang kamu sebutkan. Memang Ada Bakers, Perkelayan pada Tubor Miraka. Anda tidak diketahui keberadaannya pada dasarnya. Kecurigaan padamu sudah dihilangkan interogasi ini. Hanya formalitas, tidak apa-apa. Jangan terlalu dipikirkan. Interogasi hari ini selesai, kamu bisa pulang dulu. Terima kasih. Bagaimana mereka tidak menyulitkanmu kan? Kita semua adalah korban kematian orang-orang jahat itu. Tidak ada hubungannya dengan kita, jangan khawatir tentang aku. Sekarang si bajingan itu sudah mati. Apa rencanamu selanjutnya? Aku ingin menyendiri dulu. Tenang sejenak. Berusaha lepas dari bayang-bayang ini secepatnya. Kemudian hidup dengan baik. Baiklah, aku tidak akan mengganggumu dulu. Kalau ada apa-apa telepon aku. Ya. Nak dendammu. Ibu sudah membalaskannya untukmu. Gurun. Daerah tak berpenghuni bencana alam. Sangat cocok untuk membuat seseorang hilang selamanya. Kamu pikir pergi ke daerah tak berpenghuni dengan mobil adalah ide yang kamu ajukan? Tidak menyangkakan dari awal. Pergi ke daerah tak berpenghuni dengan mobil adalah rencanaku. Jangan main-main, nak, kita akan lahir dalam sebulan lagi. Sabar dulu. Sayang, aku tidak bisa menahan diri lagi. Sudah berapa lama aku menahan diri kalau kamu tidak memuaskan aku lagi? Aku akan selingkuh hanya sekali. Penuhi keinginanku sekali saja. Tidak bisa, aku harus memikirkan bayi kita. Apa yang tidak bisa kamu, istriku? Aku mau apa saja kalau anaknya hilang. Bikin lagi saja. Kamu bagaimana bisa kamu bicara seperti itu? Dulu aku sudah bilang suruh kamu aborsi. Kamu tidak mau dengar sekarang kalau keguguran lebih baik. Bikin lagi saja. Binatang, kamu ini binatang. Apakah kamu masih punya hati nurani? Binatang bilang sesuatu yang tidak seharusnya. Kamu pikir kenapa aku menikah denganmu karena kamu seorang guru tari bisa memuaskan aku. Kalau kamu tidak setuju dengan aku, kita cerai. Hari ini kalau kamu tidak setuju dengan aku, kita cerai. Kamu anggap aku apa, alat pelampiasanmu? Cerai ya cerai. Kamu bilang apa sekarang kamu berani ya? Sayang, aku sakit sekali. Cepat bawa aku ke rumah sakit. Aku merasa air ketubanku mau pecah. Kamu pura-pura apa sih? Kamu pikir dengan acting saja sudah cukup aku beritahu kamu. Hari ini kamu harus melayaniku dengan baik. Lepaskan aku. Sialan. Nak, ibu yang menyakitimu. Tapi tenang saja.
Ibu pasti akan membalas dendam untukmu, tunggu sebentar. Sepupu, Kak, kamu datang. suamiku ini sepupuku Baikuan, kenalan dulu. Halo, Halo kakak ipar. Kalian duduk dulu ya, aku masak dulu. oke. Kakak ipar. Ya, Ku dengar kamu suka main kartu. Aku tahu tempat yang bagus. Pasti bikin kamu terkesan. tempat apa? Nanti kamu tahu sendiri, pasti tidak akan mengecewakan. Ternyata sepupu juga orang yang asyik ya. Ayo pergi istri. Adik ipar mau ajak aku jalan-jalan, kami tidak makan malam di rumah ya. Oh, oke. Gimana kakak ipar, tempatnya bagus kan? Sungguh megah. Ayo aku ajak kamu main yang seru. Oke, Ayo kakak ipar duduk. kasih aku 2 kartu, aku keluarkan 10.000. Ayo kita main satu ronde, ayo. 1.000. Ikut. Naik lagi. Ikut 20.000 lanjut. All in. Buka kartunya. Straight kartu apa sih kamu? Royal Flush. Wah, Dia menang, aduh aku menang. wah hebat ya. Hari ini keberuntunganmu bagus sekali. Kakakku bilang kamu sering main kartu. Kalau gitu kita manfaatkan momentum ini. Kebetulan di lantai atas ada permainan, ayo, kita main sebentar. Benarkah? Bagus, bantu aku ambilkan. Kakak ipar kita sepakat dulu ya, jangan main sampai larut. Jangan bikin kakakku khawatir. Tenang, aku tahu batasnya, ini nggak perlu. Semua buat kalian. Teman. Aku duluan ya, kamu main dulu. Yuk. Rencananya berjalan lancar, dia sudah terjerat. Ayo. Hahaha, ayo. Lanjut. Anda sudah tidak punya chip lagi. Bos. Anda teman yang dikenalkan Baikuan. Ini hal kecil. Uangnya banyak, bunganya juga nggak tinggi. Ambil aja buat balik modal, menang baru kembalikan. Hahaha. Aku. Ah, tenang. Orang yang dikenalkan Baikuan, aku percaya. Oke, terima kasih kakak. Ayo. Saudara. Kayaknya hari ini kurang hoki ya. Kawang, kasih aku beberapa hari lagi. Aku pasti kembalikan uangnya. Nggak bisa bayar, berani pinjam sebanyak ini. Tempat judiku bukan lembaga amal. Anda harus paham itu. Kawang, aku pasti kembalikan uangnya. Kasih aku beberapa hari lagi. Ah, katanya kamu selalu hoki ya. Tapi hoki ini kadang bisa berubah jadi sial. Aku lihat tanganmu. Hari ini tinggal di sini sebagai bunga. Enggak. Kakak. Barang yang kita kirim ke daerah terpencil kemarin lari semua. Harganya bagus, cepat sekali. Wow. Kali ini pasti kita bisa untung besar betul. Kak, uang kita untung besar nih bisnis daerah terpencil ini. Uangnya cepat masuk ya, betul, hahaha. Barang apa sih di daerah terpencil itu? Bisnis apa yang kalian jalankan? Hal yang nggak perlu tahu, jangan banyak tanya. Di daerah tak berpenghuni ada apa yang bisa diangkut, apa mungkin? Hei kakak para saudara.
Aku mohon kalian beri aku perpanjangan waktu beberapa hari lagi. Sekarang aku benar-benar tidak punya uang. Tidak punya uang masih berani berjudi di sini. Kau benar-benar mengira dirimu punya 9 nyawa ya? Ngapain ngomong banyak omong kosong dengannya? Satu telinga, satu lengan, satu kaki. Pilih kiri atau pilih kanan. Pilih sendiri ayo. Jangan kakak kita bicara baik-baik. Setengah bulan kakak. Beri aku setengah bulan lagi. Nanti aku pasti akan membayar utangmu. Aku akan memberimu perpanjangan waktu setengah bulan lagi. Kalau nanti aku tidak melihat uangnya. Kau tunggu saja untuk dicengkelkan. Pasti kakak Wang. Enyahlah hahaha. Waduh, takut sekali sampai cincin pun terlepas. Hahaha. Hebat. Kakak Wang sudah bersusah payah. Penampilan kali ini sangat bagus, terima kasih. Nona baik Anda terlalu sopan ini, semua adalah tugas kami. Tapi orang itu benar-benar penakut. Mendengar tangannya akan dipotong hampir pipis di celana. Hahaha iya. Industri film sekarang sedang lesu, kami yang lulusan Akademi Film Nanda, tidak punya tempat untuk pergi. Adalah Nona Bai yang memberi kami kesempatan ini. Seharusnya kami yang berterima kasih padamu bukan? Ya. Bisnis menghasilkan uang di daerah tak berpenghuni. Apa sebenarnya? Baru-baru ini di daerah tak berpenghuni, ada beberapa kasus hilangnya orang. Di daerah tak berpenghuni ini pasti ada kelompok perdagangan manusia. Tapi daerah tak berpenghuni begitu luas dan tidak ada sinyal di dalamnya. Kesulitan kami dalam penyelidikan dan pengumpulan bukti terlalu besar. Aku punya ide, aku bisa menyamar menjadi korban untuk menarik perhatian penjahat itu, lalu menyusup ke daerah tak berpenghuni. Ini. Idenya bagus, tapi Kakak Li, meskipun kamu mau, kita tidak punya bukti sama sekali, hanya seperti lalat tanpa kepala. Berusaha mencari nasib di dalam ini juga tidak berguna. Kenapa dia meneleponku? Halo Xiaoli, Bairu, dia baru saja kehilangan anaknya. Suasana hatinya buruk dan dia ingin pergi ke daerah tak berpenghuni untuk menenangkan diri. Aku agak khawatir dengan keadaannya, kamu kan sahabat terbaiknya. Bagaimana kalau kamu ikut sama kita ke daerah terpencil? Sekalian bantu aku jaga dia. Daerah terpencil, oke. Oke, aku ngerti. Kenapa tiba-tiba diajak ke daerah terpencil sih? Apa jangan sampai kamu setuju sama dia? Aku dan dia hampir cerai dan belum pernah bilang mau ke daerah terpencil. Kamu harus hati-hati ya. Suami kamu pulang, makanannya sudah siap. Maaf ya istri, aku baru dapat kabar dari kantor. Aku mungkin harus dinas beberapa hari, aku mau ambil beberapa baju. Aku harus segera pergi. Apa mau lihat situasi di daerah terpencil dulu? Katanya kamu punya Benar, barang berapa khusus. harga yang bisa kalian tawarkan? Jangan salahkan istriku. Aku bisa mati tanpa uang ini. Hanya bisa mengorbankan kamu dulu. Bisa ditutup sekarang sayang. Ibu akan segera membalas dendam untukmu. Ucapkan permintaan. Aku berharap bisa bersama suamiku sampai tahun ke-8, tahun ke-10, dan tahun ke-30. Suami, cepat ucapkan permintaan. Istri, aku cuma punya satu permintaan. Kamu bisa penuhi nggak? Tentu saja, kamu kan suamiku. Istri, kita sudah lama nggak jalan-jalan. Kali ini kita coba perjalanan manis dengan mobil, gimana? Ini bukan permintaan lagi, ini kejutan. Suami kamu baik banget sama aku. Kita mau kemana naik mobil? Aku mau ke daerah terpencil. Oke, kapan? Besok. Cepat banget. Perjalanan spontan itu yang paling romantis. Kenapa istri nggak mau? Nggak oke. Penuhi permintaan suami, aku akan segera minta cuti tahunan. Lalu siapkan baju.
siap. Suami aku sudah siap, aku bantu kamu siapkan. Wah, suami daerah terpencil yang kamu bilang, apa nggak berbahaya ya? Aku lihat beberapa blogger bilang, daerah terpencil itu kacau. Bagaimana kalau kita istri? Kamu gak merasa ini lebih menarik, lebih dekat dengan alam? Bisa membersihkan sifat duniawi kita. Manusia pada dasarnya baik, aku cuma ingin merasakannya kali ini. Kesederhanaan dan kemurnian asli manusia. Jangan khawatir istri, aku akan melindungimu. Suamimu ini sabuk hitam taekwondo loh. Baiklah, kalau begitu. Suamiku, aku perhatikan kamu sangat lancar di perjalanan ini. Bahkan GPS tidak dinyalakan. Apakah kamu sebelumnya pernah ke daerah terpencil? Istri, apa yang kamu bicarakan? Alipay mengingatkanmu asuransi kecelakaan diri Nyonya Bairou. Dengan nilai pertanggungan 8 juta sudah aktif, semoga harimu menyenangkan. Dan selalu sehat. Mas, boleh aku duduk di depan? Istri, bukannya kamu bilang capek? Baguslah, kamu bisa istirahat di belakang. Suamiku, aku tidak mau duduk di belakang. Duduk di depan bisa mengamati sekitar. Dan membantukan kamu tidak tahu jalan. Tapi, Ayo istri. Jangan sampai teman baru kita menertawakan kita. Kamu pasti tidak akan menolak permintaanku kan? Adik baju yang kamu pakai sangat cantik. Seperti bidadari, ayo naik. Kalau begitu kita berangkat ya. kamu ngapain? Istri, ada apa? Suamiku, dia baru saja meraba kakiku, suruh mereka turun. Kita tidak akan menumpang lagi. Istri, kita sekarang ada di dalam mobil yang sama. Dan jalannya sangat bergelombang. Ada sentuhan fisik, itu wajar. Jangan terlalu curiga menurutku mas ini. Orang baik. Mas Liu, kakak iparmu cantik sekali. Gimana sih cara kamu menaklukkannya? Ada apa? Baik-baik saja. Tidak sengaja digigit nyamuk. Nyamuk di daerah terpencil sangat ganas. Aku bawa minyak kayu putih. Aku ambilkan di mobil. Baik. Terima kasih kakak ipar. Kakak ipar sangat baik hati, mari kita minum bersama. Baik. Suamiku, jangan macam-macam. Benar-benar wanita cantik. Perjalanan ini sangat berharga. Kamu. Kenapa kamu di sini? Mana suamiku? Jangan macam-macam. Suamiku ada di luar.
Ternyata dia membawa pisau bukan sekadar penumpang biasa. Kalau begitu lebih mudah. Saat itu kejadian ini mendapat perhatian besar dari masyarakat. Lalu berbagai cara digunakan untuk melakukan pencarian. Tapi akhirnya hanya ditemukan tumpukan tulang belulang. Dan sebuah tenda setelah diperiksa. Identitas dan penyebab kematiannya dikonfirmasi. Karena telanjang dan dimakan binatang buas. Apa yang sebenarnya dia alami? Tidak ada yang tahu jadi di tempat yang terpencil ini. Janganlah kamu bersikeras sendiri istriku. Berjalan sendirian sangat berbahaya. Aku tidak tenang masih ada 3 hari lagi. Kita akan melewati daerah terpencil nanti kalau ada masalah. Setelah kita pulang baru kita bicara ya. Cepat tinggalkan tempat sialan ini, aku tidak ingin berlama-lama. Baiklah istriku, kamu harus bersabar sebentar lagi. Aku akan segera berangkat sayangnya. Kamu tidak akan pernah bisa keluar dari sini. Di daerah terpencil ini kamu tidak bisa melarikan diri. Istriku, mereka membawa pisau. Kamu harus mengalah, aku tidak akan merendahkanmu. Jernih apa yang kamu pikirkan. Istrimu cantik dan tubuhnya seksi. Kalau aku sudah selesai bermain, dengannya akan aku kembalikan padamu. Sayang sekali kalau tidak dimanfaatkan, dia wanita cantik. Berani-beraninya melawan aku akan aku habisi. Akan aku coreng wajahnya dan jual ke luar negeri. Biarkan orang asing itu mencicipinya. Kamu tidak tahu ya, wanita seksi seperti istrimu bisa dijual seharga 200.000. Jangan harap aku lebih baik mati daripada membiarkanmu berhasil. Kalau aku mati, hutang judimu tidak akan terbayar. Kamu berani bertaruh. Suamiku, kamu membunuh orang. Ya, aku membunuh orang. Aku membunuh orang istriku. Aku. Tidak boleh ada yang tahu. Kalau tidak semuanya akan hancur ya. Tidak boleh ada yang tahu. Ini handphone leaking, dia sudah dijual oleh pria ini ke daerah terpencil. Daerah terpencil ini luas. Hanya dengan usahaku sendiri pasti tidak akan menemukannya. Leaking dijual kemana, harus tetap menahan pria ini. Lalu apalagi yang bisa Kita lakukan? sekarang di padang pasir, tidak ada air, tidak ada makanan. Paling banyak hanya bisa bertahan 2 hari. Mas, aku ingin bertanya, baru-baru ini di daerah terpencil banyak kasus orang hilang. Biasanya di tempat-tempat itu yang paling sering terjadi. Terima kasih ya. Saat aku datang untuk berjaga-jaga, aku beli peta, seharusnya ada tanda di sana. Kita bisa lihat apakah ada tempat untuk minta tolong. Cepat ambil, cepat ambil. Kita sekarang di sini. Tidak jauh dari sini ada bengkel mobil, tidak ada pilihan lagi. Kita harus minta tolong di sini dulu, ayo pergi. Oh, mobil kami rusak, barang-barang kami juga terbawa badai pasir, bisakah bantu kami? Sekarang musim badai pasir. Mungkin sebentar lagi badai pasir datang, baik untuk memperbaiki mobil atau mengantar kalian terlalu berbahaya, cepat pergi. Kalau begitu bisakah kami menginap semalam? Kami sudah berjalan sehari semalam, benar-benar tidak kuat lagi. Ini urusan saya apa? Mas, karena transaksi kita sudah selesai. Saya tidak akan mengganggu kesenangan para mas, silakan bermain. Pastikan dia dijaga baik-baik, jangan sampai lari. Nanti malah bikin masalah. Kamu. Tenang, setelah kami puas bermain, kami akan memotong tangan kakinya, dibuat jadi vas bunga. Bagus-bagus.
Mas, soal uang. Uang apa? Bukan sudah kita sepakati 500.000? Liu yang kamu ini. Ternyata kamu sudah merencanakan ini dari dulu. Sayang, jangan salahkan aku. Aku berjudi dan banyak hutang rentenir, kalau tidak bisa bayar orang-orang penagih itu akan membunuhku. Kamu begitu mencintaiku. Kamu pasti tidak tega aku matikan. Sayang, jangan salahkan aku. Penagih utang itu palsu, tapi di daerah terpencil ini, para pria yang tak segan membunuh ini, semuanya nyata. Kamu. Kamu juga ditipu pacar dan dijual ke sini ya? Kamu bisu. Tenang, hari-hari seperti ini akan segera berakhir. Aku akan cari cara untuk menyelamatkanmu. Ada lidah. Membuktikan bukan bisu karena kecelakaan. Menarik wanita ini. Ternyata tidak sesederhana itu. Sepertinya ada cara untuk menemukan Li Qing. Kakak, bisakah kamu menolongku? Aku ditipu oleh pria brengsek. Sebenarnya keluargaku kaya. Di tasku ada kartu isinya 5 juta. Asal kamu mau menolongku, aku akan kasih tahu passwordnya. Sayang, kenapa kamu datang? Mereka tidak menyakitimu kan? Badai pasir datang. Mereka semua keluar menyelamatkan barang, tidak sempat mengurus kita. Jangan-jangan kamu mau kabur? Aku datang untuk menyelamatkan. Sayang, kamu memaafkanku. Sekarang dia tidak boleh mati di sini. Kita harus menipunya dulu. Dia menjual Li Qing kemana? Setelah menyelamatkan Li Qing, baru kita bertindak. Jangan salah paham. Aku hanya ingat kita sudah lama jadi suami istri. Benar aku yang salah, sayang. Aku tidak menyangka daerah terpencil ini begitu berbahaya. Tidak hanya menyusahkanmu, aku sendiri juga terjebak. Sayang, kamu yang mencintaiku, aku bersumpah padamu. Setelah pulang kita akan hidup bahagia. Aku akan memperlakukanmu dengan baik. Lepaskan aku sekarang. Lepaskan dulu, kita pergi dari sini. Baik, sekarang angin sedang kencang, kita harus segera kabur. Tidak, masih ada satu hal yang belum aku selesaikan. Masih ada apa lagi? Kamu tahu tidak betapa berbahayanya tempat ini sekarang. Lambat sedikit kita tidak bisa pergi. Gadis bisu itu, aku harus menyelamatkannya juga. Kamu gila, kamu mau kembali sekarang? Kamu tidak takut mati ya? Kalau begitu kamu tinggal di sini saja, aku sendiri yang akan menyelamatkannya. Aduh. Mungkin saja si wanita bodoh ini di saat genting bisa menahan mereka untukku. Kita harus menunggu dulu. Setelah benar-benar aman baru bertindak. Baiklah sayang. Karena kamu memilih menyelamatkannya, aku akan mengikutimu demi kamu. Apapun bahayanya aku tidak takut. Bawa dia ke hadapan Ana pura-pura kabur. Kebohongan 5 juta cukup membuat para penjahat di sini gila. Manis. Tidak menyangka si manis itu mengkhianati kita. Sudah kubilang jangan ikut campur kamu. Jangan bicara dulu, dari sini keluar daerah terpencil. Masih ada perjalanan 2 hari. Lukamu kalau tidak diobati, paling lama sehari kamu akan mati. Kita harus segera mencari tempat untuk berobat. Tapi ini daerah terpencil, mana mungkin ada rumah sakit? Ada. Untung dia tidak mati di dalam sana. Tapi sebentar lagi, hari kematianmu sudah dekat. Ini tempat apa ya? Ini adalah bagian terdalam dari zona terlarang. Tempat bagi mereka yang melakukan kejahatan besar di luar. Melarikan diri dan membangun tempat ini disebut abis. Mengendalikan transaksi paling gelap di zona terlarang. Berarti di sini penuh dengan orang-orang buron. Bagaimana kamu tahu tempat ini?
Orang-orang di sini adalah buron sejati. Mereka memakan orang tanpa meninggalkan tulang. Membunuh dan merampok adalah hal biasa. Terakhir kali aku ditipu oleh sesama penjahat. Hampir tidak bisa melarikan diri kalau tidak karena terluka. Harus mencari tempat untuk berobat, aku benar-benar tidak ingin berurusan dengan mereka lagi. Aku tidak sengaja menemukannya di forum. Waktu itu tidak terlalu dipikirkan, tidak menyangka sekarang berguna. Kita butuh dokter juga makanan. Hanya bisa mencoba keberuntungan di sini, tidak usah terlalu dipikirkan. Masuk saja dulu. Benarkah Hem membawa diri sendiri ke dalam masalah? Kamu benar-benar pikir para buron itu akan dengan mudah memberikan uang padamu? Baguslah begitu. Setelah keluar dari sini, kecurigaanku akan semakin kecil. Hahaha Lausi. Panggil si wanita keluar, sambut tamu baik. Keluar. Itu dia, akhirnya kutemukan kamu, Li King. Hahaha, baiklah, kamu main saja. Aku akan mencari barangmu. Tunggu aku di sini, jangan cari lagi. Kamu, Perjalanan di zona terlarang ini sudah hampir berakhir. Jangan sembunyi, keluar saja. Kamu gila ya? Ketika kita datang ke sini sudah melapor ke polisi. Kita punya pelacak, jadi aku sarankan kamu segera lepaskan orang-orang yang kamu tangkap. Kalau tidak, polisi akan segera datang. Salah paham dua kakak. Tidak wanita sialan ini menipu kalian, dia istriku. Aku sengaja menipunya masuk ke zona terlarang untuk berbisnis dengan kalian, salah paham. Berbisnis suami. Bukannya kamu bilang judi hutang besar ke rentenir, tidak bisa bayar, mengambil hadiah di kantor polisi, datang menangkap buronan untuk uang. Dasar pelacur, kau diam saja, kau ngomong sembarangan lagi. Aku akan mencabik mulutmu. Suamiku, jangan takut, penegak hukum akan segera datang. Mereka tidak berani berbuat apa-apa pada kita. Dasar perempuan jalan, diam kau. Mengapa kau mencelakanku dan dirimu sendiri? Aku tidak melakukannya, kau yang memaksa membawaku ke daerah terpencil untuk jalan-jalan. Tidak ada hubungannya denganku. Sudahlah Lausi. Bawa perempuan itu ke gudang bawah tanah dan kunci untuk prianya. Untuk berjaga-jaga, jangan-jangan. Selesai, sayang. Ibundamu sudah membalaskan dendammu. Bencana alam di gurun terpencil sangat cocok untuk membuat seorang sampah masyarakat hilang selamanya. Ibundamu sudah membalaskan dendammu. Kuharap kau di sana bisa hidup dengan bahagia. jika anakmu tahu bahwa ibunya demi balas dendam menjadikan dirinya seorang kriminal, apakah dia akan tenang di bawah tanah? Rencanamu memang sempurna, tapi di dunia ini tidak ada kejahatan yang sempurna. Selama melakukan kejahatan, pasti akan meninggalkan jejak. Ya, dalam rencana awalku. Awalnya aku hanya berniat menggunakan badai yang kuperkirakan berdasarkan musim untuk membuat sampah masyarakat itu selamanya tertinggal di daerah terpencil. Tapi terjadi hal yang tak terduga. Ya, kau sebenarnya punya banyak kesempatan untuk bertindak, tapi orang dan hal yang tak terduga masuk ke dalam pandanganmu. Kau tidak menyangka aku akan lebih dulu dibohongi. Liu yang masuk ke daerah terpencil lebih tidak menyangka lagi. Aku sengaja menyamar untuk menyelidiki kelompok kriminal di daerah terpencil, bukan? Anakku sudah meninggal, kupikir tidak perlu lagi ada nyawa tak bersalah yang mati. Meskipun ini hanya rencana balas dendamu, tapi memang karena kami menyelamatkan banyak gadis yang tertipu di daerah terpencil yang sepi ini. Mereka sudah terlalu banyak menderita. Tapi kau tetap melakukan kejahatan. Masuklah dan berubahlah dengan baik. Aku akan menunggumu keluar. Anakmu sudah meninggal, tapi kau menyelamatkan banyak nyawa. Mungkin ini adalah kelanjutan yang sudah ditakdirkan.